Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu di channel Warga Digital. Di video kali ini kami akan berbagi mengenai alur seleksi pengadaan ASN P3K tahun 2022 terkait dengan pembuatan akun atau pendaftaran Bapak Ibu. Untuk alur seleksi P3K tahun 2022 ini nanti bisa dikategorikan ada 3 kategori Bapak Ibu, kategori 1, kategori 2 dan kategori 3, dimana untuk kategori 3 nanti juga akan bersaing dengan kategori umum, dimana nanti ketika formasi atau pengadaannya itu belum terpenuhi. Untuk seleksi alur seleksi dari P3K tahun 2022 ini banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya mengenai apakah saya bisa untuk mendaftar di P3K tahun 2022 ini sedangkan saya belum punya akun. Oke Bapak Ibu, saya jelaskan dulu untuk alur seleksi dari pengadaan P3K tahun 2022 ini. Untuk informasi alur seleksinya nanti Bapak Ibu dulu ini terdiri dari guru honorer sekolah negeri, honorer THK 2, guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG. Nanti Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu, itu pendaftaran. Dan perlu Bapak Ibu ketahui atau Bapak Ibu garis bawahi bahwa sebelum Bapak Ibu mendaftar nanti dipastikan dulu bahwa ijazah itu sudah di verbal di akun GTK Bapak Ibu. Jadi kalau nanti akun ijazahnya kok belum di verbal di dalam info GTK, kemungkinan Bapak Ibu tidak bisa mendaftar karena ijazahnya belum terverifikasi. Oke Bapak Ibu, untuk pendaftaran di sini nanti Bapak Ibu bisa membuat akun di halaman SSCN PKN. Kemudian kalau nanti belum diverifikasi ijazahnya, maka Bapak Ibu diminta untuk belum verifikasi kualifikasi ijazahnya, kemudian verbal kualifikasi S1 pada lembar info GTK. Kemudian jika Bapak Ibu ijazahnya sudah terverbal, maka Bapak Ibu sudah bisa mendaftar atau bisa membuat akun. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih formasinya. Kemudian untuk tahap ini sudah berlalu Bapak Ibu untuk tes tahap 1, kemudian tahap 2. Nah sekarang kita lanjut ke tahap 3 atau yang nanti akan dibuka untuk seleksi ASN P3K tahun 2022. Nah di sini nanti Bapak Ibu posisinya ada di poin ketiga, formasinya nanti kita akan bisa melihat pengumuman di masing-masing instansi. Kemudian alurnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendaftaran akun, yaitu pelamar melakukan pendaftaran akun melalui halaman HTTPS, yaitu menggunakan halaman SSCE asn.bkn.co.id. Kemudian yang selanjutnya nanti Bapak Ibu untuk bisa memverbal ijazah Bapak Ibu sesuai dengan kualifikasi akademiknya di info.gtk.kemendikbud.co.id. Selanjutnya yaitu pemilihan formasi. Ini dalam hal ini adalah dalam formasi tersedia 10 tempat pelamar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih instansi mana yang sesuai dengan kualifikasi dari ijazah Bapak Ibu atau yang akan dilamar. Kemudian di seleksi administrasi, pelamar mengunggah, Bapak Ibu wajib nanti mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan untuk seleksi administrasi. Kemudian ada tahap selanjutnya lagi untuk ujian seleksi kompetensi, yaitu pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Nah tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Guru non ASN yang mengajar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah. Kemudian tenaga honorer X kategori 2 sesuai dengan database honorer Badan Kepegawaian Negara. Ini untuk putri soalnya nanti bisa Bapak Ibu cek sendiri di halaman guru P3K Kemendikbud.co.id. Kemudian pemilihan formasi, nanti Bapak Ibu bisa memilih formasi yang di instansi yang ada sesuai dengan
kriteria dari akademiknya Bapak Ibu. Kemudian ujian seleksi kompetensi ini sudah berlalu untuk yang kedua. Nah sekarang di tahun 2022 ini yaitu pemilihan formasi yang ketiga. Nah perlu dicermati Bapak Ibu, formasi yang ketiga ini bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 2 dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia, yaitu seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh 1. Guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan. Kemudian tenaga honorer X kategori 2 sesuai dengan batas honorer, guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru. Jadi ada 4 kategori ini yang bisa melamar di pemilihan formasi yang ketiga atau seleksi ASN P3K tahun 2022 ini. Nah, setelah nanti ini selesai, kemudian Bapak Ibu bisa melaksanakan ujian seleksi kompetensi. Nah, kalau kita lihat di edaran dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, Bapak Ibu yang telah mengikuti seleksi tahap 1, tahap 2 dan sudah memenuhi ambang batas tetapi belum mengisi formasi. Nah, di sini nanti kemungkinan Bapak Ibu sudah tidak harus mengikuti ujian lagi, melainkan langsung dinyatakan lulus. Sehingga untuk yang mengikuti seleksi tahap 1, tahap 2 di formasi yang sama, nanti Bapak Ibu dinyatakan lulus dan tinggal melakukan pemberkasan. Baik, kita lihat di Permen RB nomor 20 tahun 2022 ini tadi ada banyak sekali yang disampaikan atau banyak sekali yang dikatakan. Ini untuk pelamaran. Untuk pelamaran nanti Bapak Ibu yang sudah memenuhi ambang batas ini, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K jenjang fungsional guru tahun 2022. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu yang memang belum membuat akun di tahap 1 ataupun tahap 2 di tahun 2022 ini ada kesempatan Bapak Ibu untuk bisa melamar atau bisa membuat akun. Nah, pembuatan akun dimaksud pada ayat 1 itu dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut, yaitu pelamar prioritas 1 sebagai dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A, yaitu pelamar yang selanjutnya itu pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2022. Jadi Bapak Ibu yang sudah memenuhi ambang batas dan sudah punya akun di tahap 1 maupun tahap 2, itu Bapak Ibu sudah tidak perlu untuk membuat akun lagi. Bapak Ibu tinggal mengisi atau mencari formasi yang di instansi yang Bapak Ibu lamar. Kemudian dalam hal pelamar di sini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, perlu digarisbawahi Bapak Ibu, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Jadi selamat Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi tahap 1 dan tahap 2 dan telah memenuhi nilai ambang batas tetapi belum mengisi formasi, maka nanti di tahap ketiga di tahun 2022 ini yang sudah memenuhi ambang batas dari kompetensi 1 dan kompetensi 2, maka jelas nanti dinyatakan lulus Bapak Ibu. Jelas otomatis langsung dinyatakan lulus. Dan nilai yang akan digunakan adalah nilai yang paling tinggi. Jadi nanti dari kompetensi 1 atau kompetensi 2, maka nilai yang paling tinggi yang akan dipakai. Kemudian apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti
memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka Bapak Ibu langsung otomatis dinyatakan lulus. Jadi tinggal langsung pemberkasan dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2. Jadi nanti di sini yang akan digunakan kalau menggunakan jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan 2, maka yang akan dipergunakan nilainya adalah nilai kompetensi yang kedua. Kemudian untuk akun, Bapak Ibu yang belum punya akun, nanti Bapak Ibu yang belum punya akun, yang belum bisa mendaftar di tahap 1 maupun tahap 2, karena ini digunakan untuk tahap 3. Pelamar yang sebagaimana dimaksud pada atau dalam pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu atau banyak yang bertanya ke kami bahwa bagaimana atau bolehkah saya belum punya akun di tahap 1 dan tahap 2, belum punya akun SSCASN ID-nya, apakah saya bisa mendaftar di P3K tahap 2? Jawabannya bisa Bapak Ibu, karena di sini di Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2022 dinyatakan di pasal 23 ayat 1, pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengajukan lamaran secara daring. Jadi Bapak Ibu yang tahap 3 yang belum punya akun SSCASN-nya, Bapak Ibu bisa membuat akun nanti di awal untuk pelamarannya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang pendaftaran ASN P3K tahun 2022 ini, terkait dengan Bapak Ibu yang belum punya akun apakah bisa mendaftar atau tidak. Jadi Bapak Ibu, saya tegaskan lagi bahwa nanti di P3K tahun 2022 ini yang belum punya akun atau yang belum mendaftar di tahap 1 dan tahap 2, itu Bapak Ibu bisa mendaftar di membuat akun di SSCASN terlebih dahulu. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika video ini berasa bermanfaat, silahkan Bapak Ibu untuk bisa like, kemudian bisa share, dan Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan untuk bisa subscribe di halaman channel kami. Kemudian jangan lupa untuk loncengnya, sehingga nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan info-info yang kami bagikan mengenai P3K ataupun mengenai dunia pendidikan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.